Halo, apa kabar sahabat konsultani? Akhir-akhir ini lagi heboh para peternak susu sapi yang tidak bisa menjual produk susunya ke perusahaan yang katanya disebabkan oleh adanya impor susu dari luar negeri. Namun usut punya usut, ada info kecurangan yang dilakukan oleh oknum petani, yaitu mencampur susu sapi dengan berbagai bahan tambahan seperti air, minyak, naos sehingga perusahaan enggan membeli susu dari petani. Hal oplos-mengoplos seperti ini sebenarnya bukan masalah baru yang terjadi di tingkat petani. Episode kali ini kita akan membahas kecurangan-kecurangan oknum petani yang pernah viral di Indonesia. 1. Air raksa pada vanili. Pada tahun 2000-an komoditas vanili tiba-tiba menjadi sangat mahal sehingga memicu para petani untuk menanam vanili. Harga jual yang sangat tinggi menginspirasi oknum petani maupun tengkulak untuk berbuat curang. Fenomena saat itu adalah ditemukannya vanili yang mengandung air raksa, kawat dan paku yang tentu tujuannya untuk meningkatkan bobot vanili. Akibat hal ini diberitakan vanili Indonesia sampai di blacklist dari perdagangan pasar dunia yang akhirnya menyebabkan vanili tidak laku dan petani menjadi rugi besar-besaran. 2. Getah karet. Sempat viral di sosial media para oknum petani karet yang terciduk menambahkan bahan-bahan lain ke dalam getah karet, mulai dari merendam karet agar bobotnya naik, menyusupkan batu dan kayu di dalam gulungan karet dan lainnya. Tindakan ini tentu merugikan pengepul secara langsung, tetapi jangka panjangnya menurunkan kepercayaan perusahaan terhadap petani karet sehingga berpengaruh terhadap harga. 3. Kakao. Praktek yang dilakukan oknum petani mengakali pengolah kakao adalah dengan merendam biji kakao mentah sebelum dikirim ke pengepul sehingga mempengaruhi bobot dan rendemen kakao sehingga merugikan pengolah. Praktek ini biasanya dilakukan oleh oknum petani kakao yang menjual biji kakao mentah kepada pengolah. 4. Daun cengkeh. Di beberapa wilayah Indonesia daun cengkeh didestilasi untuk mendapatkan minyak cengkeh. Dalam prakteknya banyak oknum petani yang menyusupkan benda lain ke dalam karung daun cengkeh seperti ranting, batok kelapa hingga kayu gelondongan. 5. Kopi. Sebelum melalui proses pengolahan, terutama olah basah kopi sebelumnya direndam untuk memisahkan biji dengan kualitas kurang baik dengan ciri buah kopi akan mengambang. Nah, ada praktek curang oknum petani dengan menjual biji kopi yang mengapung dijual kembali kepada pengepul dengan harga normal, sehingga ketika diolah rendemen kopi tersebut menjadi rendah dan merugikan pengolah. Itulah beberapa kecurangan yang dilakukan oleh oknum petani. Kecurangan ini selain merugikan pengepul secara jangka pendek, tetapi jangka panjangnya juga akan berpengaruh terhadap kepercayaan perusahaan dan konsumen, sehingga bisa saja komoditi pertanian kita menjadi di blacklist sehingga merugikan semua petani.